Ternyata ini alasan mengapa AS lebih maju daripada negara-negara lain selama lebih dari 1 abad. Meskipun sudah menjadi konsensus global bahwa Tiongkok telah memimpin dalam teknologi kereta cepat, hal ini sudah biasa bagi rakyat Tiongkok. Namun, ketika melihat kereta cepat Tiongkok dengan kecepatan 450 km per jam akan mulai beroperasi pada tahun 2025, ini benar-benar mengesankan. Pada tanggal 9 Januari lalu, China Railway Group akan melakukan uji coba kereta cepat CR450 pada tahun 2024 dan dioperasikan pada tahun 2025. Proyek CR450 yang dimulai 3 tahun lalu memiliki kecepatan uji hingga 450 km per jam dengan kecepatan operasional komersial mencapai 400 km per jam, menjadikannya kereta cepat tercepat di dunia. Perjalanan dari Beijing ke Shanghai yang berjarak 1.200 km hanya membutuhkan waktu 2,5 jam, memungkinkan warganya untuk berangkat kerja di pagi hari dan pulang untuk makan malam. Jika diimplementasikan di Indonesia, kereta super cepat China hanya akan memakan waktu 1 jam untuk menempuh perjalanan dari Jakarta ke Semarang yang berjarak 438 km. Jika dibandingkan dengan Shinkansen Jepang, kereta cepat teranyar dari China menang telak. Shinkansen hanya bisa menempuh jarak 220 km per jam ketika pertama kali dioperasikan pada tahun 1964. Untuk saat ini, Shinkansen sudah bisa menempuh jarak 320 km per jam. Namun, tetap saja masih kalah jika dibandingkan kereta cepat China. Kereta cepat Korea Selatan, KTX, bisa dibilang lumayan mendekati. KTX mampu menempuh jarak 420 km per jam. Sementara itu, kereta cepat Italia Frecciarossa bisa menempuh jarak 400 km per jam. Sejak membuka jalur kereta cepat pertamanya pada tahun 2008, dalam waktu hanya 13 tahun, Tiongkok telah menjadi negara dengan jalur kereta cepat terbanyak dan tercepat di dunia. Hingga akhir tahun 2023, jaringan rel kereta Tiongkok telah mencapai 159.000 km, termasuk 45.000 km jalur kereta cepat. Tiongkok berencana memperluas jaringan rel kereta hingga 165.000 km pada tahun 2025. 50.000 km diantaranya merupakan jalur kereta cepat. Meskipun panjang total jaringan rel kereta Tiongkok belum mencapai Amerika Serikat, yang memiliki total 220.000 km. Namun, efisiensi jaringan kereta Tiongkok jauh lebih tinggi. Tahukah Anda, kapasitas penumpang kereta cepat Tiongkok sudah mencakup 80% dari total kapasitas penumpang kereta. Sementara AS menghabiskan miliaran dolar tanpa berhasil membangun 1 km jalur kereta cepat. Banyak jalur kereta Amerika Serikat sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sudah rusak parah tanpa perawatan memadai, hampir seperti jalan pedesaan. Sebaliknya, jalur kereta Tiongkok berkembang sangat cepat. Tidak hanya kereta cepat penumpang, tetapi juga kereta barang berkapasitas besar di jalur kereta Tachin, yang terdiri dari 210 gerbong jenis C80 dan 2 lokomotif listrik tipe Harmony One, dengan panjang total 2.614 meter. Mampu mengangkut 16,8 ribu ton batu bara. Ini hanyalah langkah kecil menuju tujuan besar Tiongkok dalam eksplorasi Bima Sakti. Yang sebenarnya, Tiongkok sedang mengembangkan kereta super cepat dengan kecepatan lebih dari 1.000 km per jam. Pada tanggal 20 November 2023, China Aerospace Science and Industry Corporation atau disingkat CASIC melaporkan bagian terakhir dari modul pendukung stasiun uji coba kereta super cepat pertama Tiongkok telah selesai dicetak, menandai penyelesaian proyek utama dari jalur uji coba sistem transportasi vakum rendah magnet penuh ukuran terbesar dan terpanjang di dunia, seperti rencana Hyperloop Elon Musk yang telah gagal. Proyek kereta super cepat yang sedang dikembangkan oleh CASIC memiliki kecepatan maksimum 1.000 km per jam.
melebihi kecepatan penerbangan pesawat penumpang sipil 900 km per jam. Para pakar justru menyatakan bahwa kereta super cepat China memiliki potensi mencapai kecepatan maksimum lebih dari 4.000 km per jam. Meskipun dibatasi kecepatannya hingga 1.000 km per jam, hanya untuk menjaga keamanan operasional. Pertanyaannya adalah, dengan kecepatan seperti ini, bagaimana mungkin Tiongkok tidak menyalip AS? Ada 3 indikator utama menentukan bahwa Tiongkok pasti menyalip AS. Karena indikator seperti kepemimpinan dalam teknologi, GDP per kapita, dan sejenisnya hanya sebagai gambaran yang mewakili kemajuan dan perkembangan dalam masyarakat manusia. Sebaliknya, indikator pertama, kecepatan dan jarak pergerakan manusia. Kecepatan awal pergerakan manusia bermula dengan 2 kaki kita sendiri, sehingga kesenjangan kecepatan secara keseluruhan relatif terbatas. Perbedaan kecepatan pergerakan manusia dimulai ketika manusia mulai menggunakan alat bantu, seperti kuda, kapal, dan sebagainya. Semakin cepat manusia bergerak dalam unit waktu, semakin baik untuk komunikasi antar manusia. Atau semakin cepat aliran informasi, semakin cepat perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi, mengapa AS bisa menjadi pemimpin dunia? Ini terkait dengan perkembangan industri penerbangan, kereta api, dan otomotif di Amerika. Semua alat transportasi ini meningkatkan kecepatan pergerakan orang Amerika secara keseluruhan dibandingkan dengan negara-negara lain. Indikator kedua, kecepatan dan jarak perpindahan benda. Manusia bergantung pada materi untuk bertahan hidup. Jadi, kecepatan dan jarak pergerakan benda juga harus sebanding dengan kecepatan dan jarak pergerakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pengembangan. Prinsip yang sama berlaku. Selama lebih dari 1 abad, Amerika Serikat telah menjadi negara yang lebih maju daripada yang lain karena kecepatan dan ukuran transportasi udara, kereta api, dan kendaraan yang dimilikinya lebih tinggi dari negara-negara lain. Indikator ketiga, kecepatan dan jarak perpindahan informasi. Kecepatan perkembangan masyarakat manusia sangat bergantung pada peredaran informasi. Aliran informasi seringkali lebih cepat daripada pergerakan manusia dan benda secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, hanya jika kecepatan perpindahan informasi lebih cepat, lebih jauh, dan lebih banyak daripada manusia dan barang, maka perkembangan dapat berlangsung lebih cepat. Itulah mengapa di zaman kuno telah dikembangkan jaringan komunikasi yang menggunakan kuda untuk menciptakan komunikasi yang lebih cepat daripada pergerakan manusia dan barang. Karena kecepatan dan jarak perpindahan informasi lebih penting daripada perpindahan manusia dan barang. Mengapa Amerika lebih maju daripada negara lain selama lebih dari 1 abad? Dikarenakan jaringan komunikasi Amerika lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Terutama pada awal perkembangan internet. Hanya internet di Amerika yang paling maju. Sehingga Amerika melampaui negara-negara lain dalam kekuatan nasional. Saat ini, kecepatan pergerakan manusia secara keseluruhan di Tiongkok tidak jauh berbeda dengan Amerika. Bahkan lebih cepat di beberapa bidang, seperti transportasi umum di kota-kota Tiongkok, yang jauh lebih maju daripada di Amerika. Dalam hal kecepatan perpindahan benda atau logistik, Tiongkok telah melampaui Amerika, seperti transportasi kereta cepat, jalan raya, dan laut di Tiongkok. Semuanya lebih maju daripada Amerika. Dalam hal kecepatan perpindahan informasi, Tiongkok saat ini sudah sepenuhnya menyalip Amerika. Pertama, lebih dari 70% dari stasiun basis 5G di seluruh dunia berada di Tiongkok. Dan kecepatan internet Tiongkok adalah yang tercepat di antara negara-negara besar. Sedangkan di sisi jaringan kabel, serat optik Tiongkok sudah mencapai ke rumah pelanggan. Di sisi jaringan nirkabel, 5G di Tiongkok adalah yang paling maju.
Artinya, kecepatan transmisi informasi Tiongkok jauh lebih cepat dibandingkan Amerika. Sementara itu, alat-alat yang digunakan Tiongkok untuk mempercepat penyebaran informasi juga lebih luas. Seperti pembayaran digital di Tiongkok, yang jauh lebih maju daripada Amerika, yang secara signifikan meningkatkan kecepatan transaksi. Bayangkan, jika Tiongkok sudah melampaui Amerika dalam kecepatan logistik dan informasi, dan saat ini sedang mengejar ketertinggalan dalam kecepatan pergerakan manusia, apakah Amerika Serikat masih dapat menahan Tiongkok? Terkadang, kita harus melihat inti dari suatu masalah dan tidak hanya berfokus pada beberapa detail. Misalnya, membandingkan jumlah pesawat dan kapal militer antara China dan Amerika Serikat mungkin dapat membingungkan. Tetapi, jika melihat 3 indikator utama di atas, siapa yang berkembang lebih cepat dan lebih baik, semuanya menjadi sangat jelas. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!